Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza. Di sini saya ingin berbagi tips bagaimana cara membuat kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Langsung saja, untuk yang pertama, di sini teman-teman bisa menyantumkan nama. Nah, nama di sini ini dicetak tebal dan lebih dominan, menunjukkan pemilik CV-nya itu siapa. Ini harus dicantumkan seperti itu. Namanya nama lengkap ya. Juga bisa ditambahkan titel sarjana apa menurut bidang dari teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, teman-teman juga bisa menambahkan profil. Nah, profil di sini berisi tentang secara profil pribadinya ya, mulai tempat tanggal lahir, kemudian status, agama, dan lainnya. Itu juga bisa dicantumkan. Kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa menambahkan kontak ya. Kontak di sini mulai alamat, kemudian juga nomor handphone, juga alamat emailnya, seperti itu. Contohnya di sini ada ya, alamat Jalan Trunojoyo bla bla bla, seperti itu ya. Kemudian juga untuk selanjutnya teman-teman bisa menambahkan keahlian. Nah, keahlian di sini bisa dibagi dua. Yang pertama yaitu keahlian komputer. Kalau di sini bisa dicantumkan misalnya teman-teman ahli dalam bidang Microsoft Office, seperti itu, ada Word, Excel. Ini dipisahkan juga boleh, ataupun teman-teman jadikan satu, nanti ditambahkan poin lainnya. Kalau di sini saya cantumkan CorelDRAW, kemudian Photoshop, dan kemudian Filmora editing videonya ya. Kemudian selanjutnya teman-teman di bagian keahlian ini juga bisa ditambahkan bagian soft skill. Nah, seperti itu ya. Di soft skill ini bisa diisi berbagai kriterianya, seperti teman-teman itu solid dalam kerja tim, kemudian kreativitas, disiplin, organisasinya bagaimana. Itu juga bisa dibuat poin bintang ataupun rating ataupun prosentase, seperti itu ya. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan bahasa. Nah, ini juga penting dicantumkan karena beberapa perusahaan terkadang mencari tenaga kerja yang memang menguasai beberapa bahasa. Nah, itu juga sangat penting teman-teman cantumkan di situ. Contohnya misal teman-teman menguasai bahasa Inggris, nah itu nanti dikasih. Kalau di sini saya cantumkan bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Arab, seperti itu ya. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan hobi. Nah, ini hobi juga bisa dibuat icon seperti ini ya, seperti itu. Dan selanjutnya masih banyak lagi. Ini yang paling utama, data-data utama yang mungkin akan menjadi pertimbangan HRD biasanya. Nah, ini pertama bisa mencantumkan riwayat pendidikan. Nah, ini juga untuk riwayat pendidikan, kalau teman-teman ingin lebih simpel, cukup 2 pendidikan terakhir, misalkan SMA-nya, kemudian baru di universitasnya, seperti itu, dengan menyantumkan jurusan dan nilai kelulusan, seperti itu. Itu juga bisa. Selanjutnya teman-teman juga bisa menyantumkan pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja di sini bisa dicantumkan dengan tahunnya berapa, atau lebih detailnya dengan bulan, itu lebih bagus. Namun ini di contoh saya hanya lebih simpel seperti itu ya. Namun lebih bagusnya sebenarnya bisa dicantumkan bagiannya, nama perusahaan, kemudian juga dideskripsikan kerjanya seperti apa. Itu lebih bagus sebenarnya, seperti itu. Namun untuk teman-teman yang mungkin tidak punya pengalaman kerja, nanti juga bisa
menyantumkan pengalaman magang ataupun pelatihan seperti itu. Jangan khawatir, bagi teman-teman yang masih fresh graduate itu juga nanti bisa ditambahkan seperti pelatihan, kemudian pengalaman magang ketika sekolah ataupun di luar sekolah itu sendiri, seperti itu ya. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan pengalaman organisasi. Nah, ini juga penting. Kalau di perusahaan biasanya memang lebih suka yang teman-teman yang sudah berpengalaman organisasi, karena kalau sudah pernah di organisasi tentunya tidak akan kesulitan untuk bekerja tim seperti itu. Nah, ini saya juga cantumkan pengalaman organisasi saya seperti itu ya. Juga teman-teman bisa menambahkan prestasi kalau mungkin ada prestasi. Kalau tidak ada ya tidak dicantumkan, gak apa-apa. Mungkin bisa ditambahkan seminar ataupun pelatihan atau sertifikat yang pernah diikuti, itu juga bisa dicantumkan untuk menambah poin dalam kurikulum vitae itu sendiri. Nah, yang terakhir juga teman-teman jangan lupa menyantumkan untuk fotonya ya. Fotonya ini tergantung perusahaan ya. Terkadang ada kalau pengen yang tidak formal juga boleh, formal juga boleh, seperti itu. Mungkin itu tips dari saya untuk pembuatan kurikulum vitae. Untuk cara-cara mendesainnya nanti kalau menggunakan CorelDRAW akan saya buatkan tutorialnya seperti itu ya. Mungkin itu dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.